Aku pernah loh diajak lesbian. Aku gak ngerti apa emang muka aku ada tampang-tampang mau lesbian gitu ya. Sebelum menonton videonya, klik tombol subscribe dulu. Jangan lupa klik tombol lonceng juga untuk terima notifikasi setiap ada video baru dari aku. Gimana? Udah? Sip? Oke, yuk, cus, yeah, happy watching! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Selamat hari Minggu. Gak ada bedanya ya, karena kita masih work from home. Jadi bener-bener kayak masih selalu di rumah. Belum ada bedanya. Hari Minggu tetap aja di rumah, gak bisa jalan-jalan. Hari ini seperti biasa, hari Minggu aku akan bahas sesuatu yang trending, yang sesuatu yang mencuri perhatian aku di minggu ini gitu. Kalau 2 minggu lalu kita bahas KKI, sebenarnya sekarang sih masih tetap si KKI itu mah cari gara-gara buat sensasi ini itulah. Tiap hari kayak ada aja mahasiswaku atau teman-teman aku di grup yang kirim report gitu yang ini lucu deh KKI buat ulah lagi kayak gitu. Tapi aku gak akan bahas lagi lah, cukup, enough. Terus kayak sama The World of Marriage juga masih ongoing kan, jadi juga masih anget-angetnya juga, tapi aku nggak akan bahas itu lagi. Hari ini sih bahasannya lebih serius ya, itu kayak berita duka, menurut aku sih berita duka kayak, ya Allah gitu, udah musim corona, bulan puasa, ada aja yang begini juga. Jadi aku mau bahas tentang berita, berita pembunuhan driver ojol yang dilakukan oleh 4 perempuan ABG. ABG, anak baru gede, yang umurnya 15, 18, sampai 19 tahun. Udah cewek, aku gak bilang cewek gak bisa membunuh ya, tapi kayak rata-rata itu killeris, kan laki-laki gitu biasanya. ABG pula, yang kayak harusnya mikirin ke sekolah, kuliah, ngerjain tugas kayak kalian. Ini malah ngebunuh. Dan parahnya lagi, tau gak sih? Mereka itu pasangan lesbi. Oh God. Astagfirullahaladzim. Gak ngerti lagi deh apa yang terjadi. Udah kayak aku tuh kayak udah gak paham lagi gitu sama yang begini-begini. Jadi kayak kasus ini itu menimpa almarhum Bapak Samio ya. Kayak beliau itu driver ojol, bukan ojek dong, driver online, Grab gitu, dan beliau meninggal kayak, dan mayatnya tuh ditemukan di hutan pinus di Pengalengan, Bandung gitu. Turut berduka cita ya buat bapak dan keluarganya, semoga tabah menghadapinya. Dan kayak aduh, ini parah banget sih kelakuan anak-anak ini. Dan otak pembunuhannya itu adalah yang paling muda, bayangin. Yang umurnya 15 tahun. 15 tahun itu masih ngapain sih? 12, 13, 14, SMA ya? Iya gak sih? SMA, SMP atau SMA gitu kan? Ya kan? Dan itu udah pikir buat punya hubungan sesama jenis dan ngebunuh gitu. Itu parah sih buat aku, kayak nggak ngerti lagi, udah nggak paham. Jadi aku mau cerita kronologinya. Jadi kayak mereka ini pasangan lesbi gitu. Aku nggak ngerti mereka punya komunitas atau kayak gimana. Intinya mereka berpasang-pasangan. Nah, si otak pembunuhan ini, aku baca ya, aku nggak hafal inisialnya. Jadi kejadian ini tuh 30 Maret 2020. Nama korbannya Bapak Samio, driver Grab. Mayatnya dibuang tuh di hutan pinus Pengalengan, Bandung. Kebayang gak sih perasaan keluarganya? Kayak bapaknya, suaminya pergi buat cari nafkah, tapi akhirnya harus dibunuh oleh ABG. Cewek 15 tahun bro. Parah sih. Jadi kayak ini pembunuhnya tuh ada ERS 15 tahun, TGC 19 tahun, AS 20 tahun, dan KS 18 tahun. Bahkan gak ada lebih dari 20 tahun. 15, 18, 19, 20. Jadi ceritanya kayak mereka kan pasangan lesbi, si ERS gitu sama KS. ERS-nya sama KS, si TGC-nya sama AS gitu. Jadi yang 2 orang ini tinggalnya di Jakarta, 1 di Jonggol, 1 di Pengalengan, Bandung.
Ya bilang lah nih, curhat lah siapa sih ERS ini alias Iki si ERS ini curhat kalau dia kangen sama pacarnya yang dari Pengalengan Bandung. Terus kayak ayo kita ketemuan aja double date bro, lesbi. Habis itu ya udah kayak mereka ya udah gitu lah, jemput pacar aku ya yang satunya. Jadi yang si siapa nih, ya aku nggak paham lah pokoknya. Jadi kayak curhat deh sama sahabatnya, aku kangen sama pacar aku. Oh ya udah kita double date aja, gimana kita samperin tuh ke Pengalengan Bandung, tapi sebelumnya jemput pacar aku dulu yang ada di Jonggol. Ya udah mereka akhirnya kayak suatu hari gitu nyari Pak Samio, ya Allah. Jadi Pak Samio ini lagi ngopi gitu, terus mereka deal, gimana Pak bisa nggak nganter ke Pengalengan gitu. Oke, mereka deal seharga 1 juta. Jadi nganter dari Jakarta ke Bandung ke Pengalengan itu 1 juta fee-nya. Ya udah dong, ya udah mereka berangkat dari Jakarta tapi mampir dulu di Jonggol buat jemput pacar sahabatnya ini. Habis itu baru mereka ke Pengalengan. Nah, habis itu parahnya tau gak sih mereka, nih anak yang umur 15 tahun, si ERS itu gak punya handphone. Mereka itu kayak berhubungannya lewat Facebook. Mungkin gak ngerti lagi deh aku minjem handphone orang tuanya atau gimana, lewat Facebook. And you know what? Untuk kayak ngasih tahu kalau dia tuh udah sampai di depan rumahnya atau di deket rumahnya si yang di Pengalengan ini, itu dengan cara apa? Dengan cara bersiul bro. Tahun 2020 masih bersiul. Jadi kayak bersiul cuit gitu kali ya. Terus itu tandanya, itu tanda yang udah mereka sepakati di chat Facebook gitu, di Messenger. Kalau aku udah bersiul berarti aku udah sampai depan rumahmu atau di mana gitu, di sekitar rumahmu tempat mereka janjian. Ya udah kayak mereka nyampe Bandung itu jam 5 sore kayaknya. Udah deh mereka kumpul tuh satu mobil. Terus mereka mau double date ke pantai. Pantai apa nih? Aku baca dulu. Pantai Ranca. Ya udah, terus bapak drivernya bilang ya udah berarti tambahan lagi nih, tambahnya 700.000 jadi 1,7 juta. ABG 4 orang, cewek-cewek, ciwi itu nyewa mobil buat double date dengan seharga 1,7 juta. Aku aja nggak punya duit sebanyak itu buat nyewa Grab. Ya Allah, itu orang tuanya gimana ya perasaannya. Lanjut, udah gitu tuh mereka berangkat nih. Nah, terus kepo kan sahabatnya. Ki, ini yang 15 tahun nih diajak ngomong. Ki, ini bayarnya gimana 1,7? Emang kamu punya duit? Terus dia ngomong, gampang. Gak punya lah, bunuh aja. Itu tuh dikiranya bercanda sama temennya. Ya udah, terus kayak jam 9 malam itu belum sampai kayaknya di pantainya. Kita gimana, itu mereka tuh turun bilang mau pipis gitu, mau kencing. Nah semua disuruh turun dari mobil. Terus bapak drivernya itu dihantam kepalanya pakai kunci Inggris. Terus dikeroyok. Jadi sebenarnya bapaknya dipukul pakai kunci Inggris, bapaknya melakukan perlawanan dengan gigit tangannya si Iki ini. Terus pacarnya yang tinggal kayak di Pengalengan itu nggak tega, gila pacar gue digigit. Nah dia ikutan terus ngeroyok bapak ini dengan, ya Allah aku nggak bisa ngeceritain ilustrasinya deh, pokoknya intinya begitulah. Mereka jahat, biadab, na'udzubillahi min zalik, ya Allah. Ya udah, pada akhirnya intinya bapaknya meninggal dan jenazahnya itu dibuang di hutan pinus sama mereka berempat. Habis itu mereka itu nggak ada yang bisa nyetir bro. Bunuh orang gila ya, tapi nggak ada yang bisa nyetir. Jadi kayak mereka saling tuh, siapa yang bisa nyetir gitu. Nggak ada yang bisa nyetir. Akhirnya balik lagi si Iki ini, si otak pembunuhan ini yang nyetir. Ya namanya juga nggak bisa nyetir. Akhirnya mereka nabrak. Ya kecelakaan ringan gitu deh di perjalanan mau ke Jakarta. Nah sebelumnya itu mereka kayak
jualin handphone pas Samio 200.000 dijual handphonenya, nggak tahu buat apaan. Dan intinya mereka balik terus ke Jakarta, nabrak, terus gimana? Mobilnya ditinggal, mereka naik truk, mereka numpang truk, terus nggak ngerti nyewa elf gitu, mobil elf itu atau numpang, nggak paham lagi. Intinya mereka nyampe di tempat tujuan. Terus kayak bukan, sebenarnya nggak nyampe tempat tujuan, mereka kayak kumpul di rumahnya siapa kayak gitu. Terus tau nggak ngapain? Nelpon orang tua masing-masing buat minta jemput. Hello, gini aja lu masih inget punya orang tua, minta dijemput. Gak sadar apa yang barusan dilakuin, ngebunuh orang. Udah pergi di saat corona kayak gini aja udah salah. Lesbian. Gak puasa. Aku gak tahu sih agama mereka ya, cuma parah sih. Jalan-jalan udah gitu ngebunuh lagi. Aduh, aku gak paham sih, ya Allah, udah gak ngerti lagi. Jadi mereka habis itu minta dijemput sama orang tuanya dan balik masing-masing. Jadi ya udah, yang paling awal itu ketangkep adalah yang kena CCTV itu kayaknya si yang ada di Bandung, si pacarnya si yang 15 tahun itu, si Iki itu. Ya, akhirnya mereka berempat ketangkap semua. Aku udah gak paham lagi sih how to respond this news. Kayak ketika aku denger itu udah kayak merinding, shock. Kan zaman lagi susah ya. Kayak aku bisa ngebayangin sih kayak bapak drivernya kayak ngerasa bersyukur banget gitu dapat orderan sampai 1,7 juta dibela-belain. Tapi ternyata akhirnya nyawanya dia yang harus melayang. Ini buat perhatian aja sih buat orang tua. Kayak lebih harus aware lagi ya sama anak-anaknya gitu, kepergaulan anak-anaknya. Aku tahu kayak nyari nafkah, nyari uang itu penting, tapi harus tetap tujuan kita punya anak itu apa sih gitu ya. Jangan sampai cuma lahirnya aja yang dibesarin, tapi batinnya juga gitu. Jadi kita harus lebih waspada lagi gitu sama orang-orang di sekitar kita ya. Jadi menurut kalian gimana? Pendapat kalian gimana? Aku sih jelas ya, aku nggak sama sekali mendukung LGBT. Aku punya pengalaman buruk waktu di Bali. Aku pernah loh diajak lesbian. Aku nggak ngerti apa emang muka aku ada tampang-tampang mau lesbian gitu ya. Aku kan masih suka cowok. Ya gitu deh, aku tuh nggak bilang lesbian itu maaf ya gitu, enggak. Maksudnya aku nggak bilang lesbian itu terus kemudian semuanya punya mental pembunuh, enggak. Maksudnya ini kayak udah yang aku tahu itu kayak hubungan lesbian itu mereka lebih posesif, lebih toksik deh hubungannya gitu. Maaf nih buat yang misalnya nggak sependapat sama aku. Tapi ya aku cuma ngasih pendapat aku aja sih. Bisa diterima, bisa enggak. Kayak gitu. Balik lagi deh. Intinya buat para orang tua, mohon banget buat dijaga anak-anaknya. Dirawat. Tidak secara hanya lahiriah aja, tapi batiniahnya disirami dengan nasihat-nasihat, diajak ngomong heart to heart, gitu. Jadi jangan sampai yang pertama punya pergaulan yang nggak bener, karena pergaulan itu kalau untuk anak ABG itu udah deh meter banget. Gimana kamu ke depannya itu adalah tergantung pergaulan kamu. Berteman dengan yang baik, insya Allah kamu akan jadi baik juga. Berteman dengan yang buruk-buruk, maka insya Allah kamu juga akan jadi buruk juga. So, gitu aja sih. Buat hari ini, aku udah kayak speechless banget sih sama ini. Kalian gimana pendapatnya?
bisa share di kolom komentar ya gimana pendapat kalian, atau kalau ada hal yang aku salah kasih informasi bisa juga taruh di kolom komentar. Semoga, aku berharap gak akan ada lagi deh kasus-kasus kayak gini ya, dan aku berharap semoga keluarga Bapak Samyo bisa tabah dan bisa menjalani hidup ke depannya dengan baik. Aduh, udah gak kebayang deh. Oke, sekian dulu video hari ini. Kita ketemu minggu depan lagi dengan Weekly Trending. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video-video aku kalau kalian ngerasa video-video aku bermanfaat buat kalian. Oke, sekian dulu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa.